Jelang laga melawan Persija, Persib diterpa masalah, Boboto pun jadi resah. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua, khususnya Boboto Salam Dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana akan menjalani laga tandang super penting melawan Persija Jakarta di pekan 32 BRI Super League. Laga sebesar El Clasico sudah di depan mata, tekanan tinggi, rivalitas panas, tapi di saat semua tim harusnya dalam kondisi terbaik, justru Persib datang dengan satu masalah klasik yang belum juga selesai. Masalah yang sama terus berulang dan kali ini bisa jadi penentu hasil di kandang musuh bebuyutan. Pertanyaannya sekarang, apakah Persib Bandung benar-benar siap menghadapi Persija Jakarta atau justru akan kembali terjebak di masalah yang sama? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Duel panas dengan tensi tinggi yang bertajuk El Clasico Indonesia bukan sekedar pertandingan biasa, bos. Ini soal gengsi, harga diri, dan sejarah panjang rivalitas. Main di GBK jelas bukan perkara mudah. Atmosfer stadion, tekanan supporter, hingga intensitas permainan akan meningkat berkali-kali lipat. Oh ya teman-teman, sekedar info, mungkin kalian juga sudah tahu, Persija Jakarta telah mengajukan GBT sebagai opsi kedua atau alternatif untuk menjamu Persib. Dan situasi seperti ini satu hal yang sangat dibutuhkan yaitu ketajaman lini depan. Sayangnya justru di titik itulah Persib sedang bermasalah. Kalau boleh jujur, masalah utama Persib Bandung saat ini bukan soal penguasaan bola, bukan juga soal build up permainan. Mereka masih bisa mengontrol tempo, menciptakan banyak peluang, tapi masalah besarnya adalah efektivitas di depan gawang. Banyak peluang, tapi rasio konversi golnya minim sekali. Ini terlihat dari beberapa pertandingan terakhir. Banyak peluang yang terbuang, finishing yang kurang klinis, dan keputusan akhir yang sering terburu-buru. Masalah ini bukan sekedar teknis, teman-teman, tapi juga mental. Ketika striker mulai kehilangan kepercayaan dirinya, maka setiap peluang justru terasa lebih sulit dari yang seharusnya. Kita lihat pertandingan terakhir melawan PSIM Jogja di GBLA kemarin, ada beberapa peluang yang harusnya jadi gol malah terbuang sia-sia. Di antaranya peluang emas Raymond Tenki yang mana sontekannya tipis di atas Mister Gawang. Begitu juga Bergwenho dua kali tembakannya gagal jadi gol. Ya memang Persib sering menang dengan 2 gol atau lebih. Tapi peluangnya jangan tanya banyak banget. Disinilah masalah utamanya musim ini. Musim depan Maung Bandung harus punya tim scouting yang baik untuk mencari striker ganas yang haus gol. Tapi di balik lemahnya lini serang Pangeran Biru, ada banyak keunggulan mereka musim ini. Lini belakang solid dan kuat banget. Tidak pernah kalah di kandang, punya mental juara, dan tidak mudah kehilangan poin di laga-laga krusial. Aku pikir ini udah cukup banget untuk jadi juara. Setuju nggak kalian? Kalau setuju, ketik yes di kolom komentar. Nah, teman-teman, ada yang lebih mengkhawatirkan dari permasalahan lini serang Persib ini, yaitu ketergantungan pada momen individu. Maung Bandung sering berharap pada satu aksi ajaib dari seorang pemain, bukan hasil dari skema matang. Di laga besar seperti El Clasico, pendekatan seperti ini sangat berisiko. Karena melawan tim seperti Persija, setiap peluang yang terbuang, gelar juara bisa melayang. Kenapa ini jadi masalah serius, teman-teman?
karena Persib akan bermain tandang. Artinya peluang tidak akan sebanyak saat main di kandang. Tekanan akan lebih tinggi, ruang gerak lebih sempit. Dalam kondisi seperti ini, tim harus memaksimalkan setiap peluang sekecil apapun. Dan disinilah kekhawatiran Boboto muncul. Kalau masalah finishing ini tidak segera diperbaiki, Persib bisa kesulitan mencetak gol. Bahkan saat mereka bermain cukup baik. Tapi teman-teman, ada kabar baiknya nih. Apa itu, Bang? Beberapa pemain sangat antusias dengan keyakinan tinggi menyambut laga El Clasico Jilid 2 ini. Yang pertama ada Beckham Putra, sangat bersemangat dan berharap di Jack memenuhi stadion dan bisa berselebrasi di sana ketika mencetak gol. Begitu juga Tom Hai mengatakan bahwa GBK itu adalah rumahnya sendiri. Jadi semua tim siap bermain dimanapun. Wow, top banget mental pemain-pemain Persib ini. Nah, sekarang kita lihat sang rival, teman-teman. Persija bukan tim yang bisa diremehkan, apalagi main di kandang mereka sendiri. Kekuatan utama Macan Kemayoran ada di yang pertama, transisi cepat. Begitu merebut bola, mereka langsung menyerang tanpa banyak sentuhan, tanpa ragu. Yang kedua, agresivitas lini tengah. Mereka tidak memberi waktu lawan untuk berpikir. Pressing ketat, duel keras dengan intensitas tinggi. Yang ketiga, efektivitas serangan. Berbeda dengan Persib, Persija cenderung lebih klinis, peluang sedikit pun bisa jadi gol. Para pemain depan Macan Kemayoran lebih tajam. Di daftar top skor ada Maxwell yang masuk 5 besar pencetak gol terbanyak dengan 14 gol. Dan ini poin pentingnya, teman-teman. Persija tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Artinya, jika Persib buang-buang peluang, Persija bisa menghukum mereka dengan sangat cepat. Laga ini akan ditentukan oleh satu hal utama. Siapa yang lebih efektif di depan gawang. Kalau Persib masih tumpul, wah, maka Persija punya keuntungan besar. Tapi kalau Persib Bandung bisa menemukan kembali ketajaman mereka, pertandingan ini bisa jadi sangat berbeda. Kuncinya ada di keputusan akhir, ketenangan di kotak penalti, dan keberanian mengambil peluang. Laga El Clasico selalu penuh kejutan, teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, masalah kecil bisa jadi penentu hasil akhir. Dan sekarang semua mata tertuju pada Persib Bandung. Jadi gimana menurut kalian, Boboto? Apakah Persib bisa mengatasi masalah ini tepat waktu atau justru kembali jadi titik lemah yang dimanfaatkan Persija? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun, Persib salosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.